Polisi ini tampaknya juga kalau kita sebut itu kok menjadi giant ya sejak menjadi raksasa maksud saya sejak reformasi itu. Jadi sekian puluh tahun itu menjadi raksasa yang berpotensi menjadi mesin pembunuh. Kita harus segera ini melakukan reformasi atau di situ kita perlu ada reformasi kepolisian. Caranya yang pertama adalah kalau saya nih Mas ya, bubarkan Mabes Polri. Wah, ini radikal banget ya. Jadi bubarkan Mabes Polri, cukup dengan polda-polda di masing-masing provinsi itu. Silakan. Baik, terima kasih Mas Taufik. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Prof. Tadi ada Pak Soleman Bonto juga Mas Refli Harun ya. Kapan saya tunggu tengkleng di Solo bertiga sama siap. Baik, Mas Rahmat, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk kesempatan ini juga para pemirsa dimanapun saudara berada. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kabar gembira ya. Hari ini ada putusan hakim terkait dengan kasusnya Habib Bahar bin Smith ya. Itu sudah diputus bersalah. Loh ini benar loh, ini jangan dikatakan bebas, bukan, ini diputus bersalah dengan hukuman penjara ya di 6 bulan 15 hari. Tapi kan lalu potong tahanan. Nah, karena potong tahanan maka mestinya betul ya Mas Taufik ya. Hari ini itu sudah bisa dibebaskan karena kalau ditahan itu mulai dari 3 Januari ya 3 Januari 2022 itu berarti memang sudah pas ya 6 bulan 15 hari. Bukan bebas ya, bukan bebas ya. Bebas, jadi banyak yang bebas loh. Kalau bebas atau apalagi kok lepas itu wah itu. Karena ini membawa implikasi nanti pada pengakuan fakta. Itu namanya putusannya pas bandrol. Putusannya pas bandrol. Pas sama bandrol ya. Kita pergi ke matahari nggak boleh ditawar. Itu betul pas itu. Ya. Jadi sesuai dengan masa penahanan ya kita, tapi apapun kita patut bersyukur ya karena salah satu ulama kita sudah keluar dari penjara. Yang kedua, saya juga prihatin ya karena terkait dengan kasus Ferdi Sambo ini ya atau pembunuhan Brigadir Joshua itu banyak sekali upaya untuk melakukan yang disebut dengan obstruction of justice ya. Jadi upaya itu adalah tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi proses penegakan hukum atau proses peradilan yang sedang berjalan. Banyak tadi sudah disinggung persoalan misalnya pintu masuknya itu ya 2 laporan ya, baik yang dilakukan oleh Putri Chandrawati maupun oleh Baradae. Ya, 2 itu termasuk pintu masuk untuk melakukan obstruction of justice itu. Kemudian banyak juga upaya untuk menghilangkan barang bukti ya. Lalu tadi saya singgung laporan palsu, pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal, dan yang sangat disayangkan di sini sudah ada pengakuan bahwa dalang dari pembunuhan Brigadir Joshua itu adalah polisinya polisi, yaitu Kadif Propam, yakni Ferdi Sambo. Ya, ini saya kira juga bisa dikatakan ini kejahatan yang berjamaah ya. Ternyata bukan hanya korupsi, tapi ini kejahatan ini berjamaah ya, melibatkan kalau nggak salah sampai hari ini ada sekitar 63 personel polisi yang terlibat di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai motif tindak pidana Mas Slamet. Jadi Mas Taufik saya kira paling paham lah soal ini. Tapi saya menyatakan mengungkap motif itu penting sekali ya untuk mengetahui pertama latar belakang kejahatan itu dilakukan, kemudian berdasarkan latar belakang itu nanti akan dipakai untuk menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan itu dengan perencanaan atau seketika. Nah ini kan beda.
taruhlah misalnya ini pembunuhan ya. Kalau pembunuhan biasa itu seketika tanpa ada perencanaan itu dikenakan 338. Nah, maksimal pidananya hanya 15 tahun. Sedangkan untuk pembunuhan berencana itu 340, pidananya bisa pidana mati ya. Jadi ditembak atau digantung atau diracun. Kalau kita biasanya di Indonesia ditembak ya, ada regu tembak. Atau pidana seumur hidup. Jadi sepanjang hidupnya dia di penjara sampai mati. Kemudian yang ketiga, paling lama di penjara juga atau dikurung itu selama paling lama 20 tahun. Tadi disampaikan persoalan, ada nggak kemungkinan itu terjadi moderasi atau taruhlah bagaimana cara meringankan tindakan Ferdi Sambo itu. Tapi perlu kita ingat, dalam hukum pidana ya, sesuai dengan pasal 55 itu kan dipidana ya sebagai pelaku tindak pidana, ya kan, mereka yang melakukan. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Itu pasal 55. Nah, dengan demikian kalau ditanyakan apakah Ferdi Sambo itu pelaku? Ya pelaku, kan ya? Pelaku tindak pidana. Setidaknya itu nanti sebagai kalau yang sampai sekarang didengar itu kan ada dia menyuruh melakukan ya, Baradae dan juga tadi Ricky ya. Itu untuk membunuh, tapi Ricky menolak, sedangkan Barade melakukan penembakan. Tapi juga tersiar kabar, konon ya, ini masih berita, masih simpang siur, yang bersangkutan dalam arti ini adalah Ferdi Sambo juga melakukan penembakan 2 kali. Gak tahu ini nanti benarnya bagaimana, tentu kita juga akan buktikan itu ya di pengadilan nanti. Nah, selain itu juga ada kabar, Mas. Saya baca broadcast itu mengenai ada kemungkinan Ferdi Sambo itu dikenakan dengan pasal 49 yang dulu juga sempat dipakai untuk menghakimi atau memutus ya perkara waktu kasus KM50 itu. Yaitu adanya daya paksa atau daya paksa yang berlebihan lah gitu ya. Jadi keduanya itu bisa dipakai alasan, apakah nanti sebagai alasan pembenar atau juga ada alasan penghapus tindak pidana. Nah, itu tentu ada alasan, apakah karena membela harta, jiwa, dan termasuk di situ adalah kehormatan. Umpama ini ya, kalau itu daya paksa biasa, itu seperti misalnya ada seorang pencuri masuk ke rumah ya, kemudian konangan gitu ya, lalu duel, lalu pencurinya dibunuh oleh pemilik rumah itu atau yang menjaga di situ. Wah, itu namanya hanya daya paksa biasa, di situ tidak ada unsur tindak pidana. Dan jadi itu pelaku tindak pidana atau yang membunuh tidak dipidana. Kemudian kalau yang daya paksa berlebihan itu misalnya ada seorang inspektur polisi, nah gitu ya, pulang di rumah jadi dia melihat ada orang yang memperkosa istrinya misalnya. Nah itu kemudian dengan kemarahan yang sangat tinggi itu bisa melakukan penembakan. Nah gitu ya, ditembak mungkin tidak hanya sekali, tidak hanya melumpuhkan, tapi dua. Mungkin hanya kalau isinya 17 mungkin dimuntahkan semua itu. Kalau Glock 17 itu. Nah itu juga tidak bisa dipidana. Nah kira-kira yang mana ini? Masuk yang mana? Nah kan banyak skenario juga yang ini kira-kira masuk yang kedua. Kalau misalnya kemarin itu terjadi pelecehan seksual. Ternyata belakangan kita ketahui bahwa pelecehan seksual atau mungkin dalam bentuk yang lain, kekerasan seksual tidak terjadi. Jadi jangan bermimpi itu yang, wah ini pakai 49, jangan bermimpi. Menurut saya tidak. Ya tidak bisa dipakai pasal 49 KUHP ini. Kemudian yang berikutnya, Mas Slamet, ini juga saya melihat fakta ya. Polisi ini tampaknya juga kalau kita sebut itu kok menjadi giant ya, sejak menjadi raksasa maksud saya, sejak reformasi itu. Jadi sekian puluh tahun itu menjadi raksasa yang berpotensi menjadi mesin pembunuh yang dapat digunakan oleh para komplotan politikus busuk itu untuk melakukan niat jahatnya. Nah ini jadi ini tampaknya kok semakin sini semakin begitu. Oleh karena itu saya kira supaya kemarin sudah saya singgung bahwa di dalamnya ada Mabes ya. Jadi Mabes itu mafia besar itulah ya. Atau kita sebut kemarin juga CIU ya, Criminals in Uniform, atau bahasa kasarnya adalah bandit-bandit berseragam itu. Maka kita harus segera ini melakukan reformasi, atau di situ kita perlu ada reformasi kepolisian. Caranya yang pertama adalah, kalau saya nih Mas ya, bubarkan Mabes Polri. Wah ini radikal banget ya. Jadi bubarkan Mabes Polri, cukup dengan polda-polda di masing-masing provinsi itu.
Jadi juga tidak perlu ada Kapolri karena memang saya kira Kapolri dan seterusnya itu memang menjadi sebuah jabatan yang sangat politis gitu. Apalagi di situ juga disertai dengan misalnya hubungan-hubungan yang itu tadi ya. Kalau sudah hubungan sifatnya politis itu akan sangat mestinya tadi hanya bermain di bidang persoalan Harkamtipmas, lalu perlindungan dan pengayoman masyarakat serta Gakum, tapi ditarik-tarik ke politis, maka bisa dipakai oleh pejabat yang jahat gitu ya untuk melakukan tindakan kejahatan atau kita sebut sebagai police state ya, negara polisi itu. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu
Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.